record di komputer PC. Nah, di record di PC saya aja. Oke, kita mulai. Jadi kita hari ini malam ini harusnya masuk ke routing, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu ke kalian, apakah sudah paham di bagian switching-nya? Ya, di switching itu kemarin kita belajar VLAN. Halo, kedengaran selesai kan? Kedengeran, Pak. Ya, PTP. Terus kita belajar lagi spanning tree. Terus lagi kita belajar port security. Solusinya. Terus kita belajar lagi Ether channel ya? Iya, Pak. Ether channel. Ether channel kan dibagi lagi ada LACP, ada PAGP. Kalau LACP ini open standard. Kalau PAGP ini punya Cisco. Ya. Satu lagi ada L3, layer 3. Nah, ini switching layer 3, berarti pakai switch layer 3. Nah, terus kita juga belajar lagi ini ya, inter-VLAN routing. Atau orang juga nyebutnya route on stack. Ya, yang ini kita menggunakan router. Yang artinya inter-VLAN routing atau route on stack yang artinya kita bisa menghubungkan, ya, untuk menghubungkan beda VLAN ID. Nah, itu. Berikutnya lagi kita sudah belajar inter-VLAN routing juga, cuman menggunakan switch layer 3. Menggunakan switch L3. Nah, terus juga kita sudah menggunakan apalagi di HCP server. Ini juga menggunakan switch layer 3. Nah, itu ya yang kita sudah pelajari. Nah, ini saya tanya dulu, ada nggak yang masih bingung nih, yang ini semua nih? Ada nggak yang bingung? Alhamdulillah enggak, Pak. Yang lain? Yang lain? Yang Yang gimana? lain? Ya, jangan sampai ini belum tuntas atau belum bisa udah masuk ke routing, karena nanti di UAS-nya ini masih keterkaitan sama yang switching-nya. Jadi nggak saya tinggalin di switching-nya. Nanti ada soalnya digabungin antara routing antara switching dengan routing. Jadi switching dulu. Gimana? Udah paham, benar? Aman, Pak. Aman ya? Benar nih. Inter-VLAN routing nggak perlu. Inter-VLAN routing nggak perlu dibahas lagi. Yang menggunakan router atau yang menggunakan Yang layer lain, 3. Pak. Saya nggak tahu yang lain. Yang lain Cukup, gimana? Pak. Cukup, benar Kalau ya? saya cukup. Yang lain nggak ada suaranya nih. Mana yang Saya lain? cukup, Pak. Udah ya, benar nih. Oke lah kalau Iya, udah. Pak. Nanti jangan sampai UAS-nya ada yang nggak bisa nih. Kalau nggak bisa berarti ya udah saya tanyain soalnya kan. Tetap katanya bilang udah ya udah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian routing. Di routing ini saya ulas sedikit walaupun udah ada videonya, saya ulas sedikit. Jadi routing ini intinya sama waktu itu kita pernah bahas di Jarkom ya. Jadi fungsi dari router itu kan, yang pertama dia menghubungkan beda network.
Dia bisa lagi menghubungkan beda teknologi. Teknologi itu ya LAN menuju ke WAN atau ke internet. Nah, yang terakhir fungsi router ya, fungsi router ini adalah memilih jalur terbaik atau best path. Nah, yang kita bahas di sini adalah fungsi router yang ini, memilih jalur terbaik. Nah, itu pengertian dari routing. Jadi jalur terbaik itu apa? Jalur terbaik itu adalah bagaimana si router ini ya bisa ya mencapai tujuan atau dari source menuju destination. Nah, dari source menuju destination ini, nah dari menujunya ini saya giniin, menujunya ini pasti melewati banyak network. Ini kan melewati banyak network. Hingga akhirnya sampai ke destination. Nah, di destination pun ini berarti kan di sini untuk sampai ke destination ini tadi melewati banyak network. Nah, ini yang dipilih adalah network yang terbaik. Yang dipilih network yang terbaik atau network atau jalur ya, network atau jalur yang terbaik. Nah, jadi intinya routing itu apa sih? Routing ini adalah cara atau aturan ya yang ada di fiturnya router ya, atau yang ada di fungsinya router ya, untuk apa? Untuk bisa mencapai dari source menuju destination. Nah, menujunya ini pasti melewati banyak network ya. Yang dipilih adalah atau untuk menuju ke destination yang dipilih adalah network atau jalur yang terbaik. Nah, itu routing, gampangnya gitu. Ya, jadi tinggal itu apa sih? Cara ya untuk bisa menuju ke destination. Ya, menuju destination melalui jalur terbaik. Jalur terbaik. Nah, itu singkatnya ini. Singkatnya ini. Kalau ini yang panjangnya begini. Nah, singkatnya ini aja. Gitu ya. Kalau gambarannya, ini saya tampilin. Biar lebih enak kalau pakai gambaran. Ini yang dulu dasar jaringannya sama saya pasti udah pernah tahu nih. Apa jaringan? Kita break dulu ya, ajan Isya ya. Nanti kita mulai lagi setelah ajan Isya.
Halo, kita mulai lagi ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau gambaran kayak gini nih. Gambarannya kayak begini. Nah, ini ya, jalur terbaik si PC mau menuju ke server ini melewati router A. Nah, router A bisa melewati E, B, atau D. Ya tentu aja pilihannya E ya. Kenapa E? E paling dekat. Ya, jalur terbaik itu kalau di routing memang yang paling dekat. Hitungannya dari mana? Hitungannya nggak dari sini, nggak dari sini, tapi dari sini. Hitungannya 1, 2. Nah, ini disebut dengan metrik atau hop, loncatan. Nah, kalau lewat B, balik lagi. Lewat B berarti 1, 2, 3. Lewat D sama 1, 2, 3. Nah, yang tercepat adalah lewat E. Nah, makanya jalur terbaik adalah E. Nah, tapi ada kalanya begini kondisinya. Lewat E, E-nya down. Nah, berarti dia sudah nggak terbaik lagi. Yang terbaik lagi ya bisa lewat D atau lewat B. Nah, itu disebut dengan routing. Gambarannya seperti ini. Oke ya, nyambung ya, paham ya? Selanjutnya di routing, ini kita buka materinya. Lagi ini. Nah, oke. Di routing, ini tadi ya pengertian routingnya. Di routing nanti ada dua cara, ada routing statik dan routing dinamik. Tapi sebelum itu kita ini ya, ini lebih detail aja. Nih, proses routing paket data diperlukan syarat sebagai berikut. Nah, jadi proses routing paket data diperlukan syarat sebagai berikut. Ya, ini pendetailannya aja, pendetailan dari proses routing. Sebenarnya proses routing tadi pemilihan jalur terbaik itu aja. Kalau detailnya gini, alamat tujuan yang jelas dan memilih jalur-jalur terbaik dan tercepat. Nah, jalur terbaik itu pasti tercepat, itu terpendek, itu yang terbaik. Terus mengidentifikasikan informasi dan sumber, yaitu router yang pelajari dari mana informasi berasal serta jalur-jalur yang dipilih selanjutnya. Nah, kalau ini nih nanti lebih ke routing dinamik nih. Soalnya mengidentifikasikan informasi dari sumber yaitu router-router yang pelajari. Nah, kalau udah router mempelajari, routernya yang mempelajari, nanti masuk ke router dinamik. Tuh. Terus menentukan jalur-jalur yang mungkin dilewati, yaitu lalu lintas yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, ini juga ini udah masuk ke ini bisa routing statik, bisa routing dinamik. Tapi kalau bahasanya menentukan jalur-jalur, nah ini udah routing statik nih, ini statik, bagian statik. Kalau menentukan jalur berarti si administrator yang menentukan jalur mana yang harus dilewati. Terus berikutnya mengatur dan menginformasikan informasi routing, yaitu jalur yang akan digunakan bisa terpercaya atau tidak. Nah, ini juga bisa, ini bisa routing statik dan bisa dinamik karena mengatur dan menginformasikan. Karena ada jadi bisa jadi tadi kalau di routing statik kita bisa mengarahkan sendiri, kalau di routing dinamik si routingnya, si protokol routingnya yang nanti akan mengarahkan. Gitu. Jadi routing ideal berkriteria ketetapan, kesederhanaan, ketangguhan, stabilitas, keadilan, dan optimalitas. Nah, ini yang bagus nih seperti ini routing. Ya. Jadi harus intinya harus yang minimal banget resource kemakan, gitu, dan minimal banget terjadinya looping. Jadi terus-terusan muter-muter nggak ketemu tujuan. Nah, itu nggak boleh kayak begitu routing. Harus ketemu sama destination-nya. Oke. Nah, kita bahas sini ada routing statik sama routing dinamik. Ya. Routing statik dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Nah, jadi si routing statik kita yang administrator yang mikir, gitu, mau lewat mana, gitu, mau tujuannya kemana, lewat mana, kita yang mikir. Administrator harus cermat
satu saja tabel routing salah, jaringan tidak terkoneksi. Nah ini, ya, kita harus cermat seorang administrator. Ya, routing dinamik secara otomatis router jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router menggunakan protokol TFTP. Nah, kalau si routing dinamik, kita administrator cukup menentukan mau pakai routingnya apa, ya tipenya apa. Nanti si protokol routing tersebut yang akan menggunakan algoritma yang dia miliki untuk bisa sampai ke tujuan, gitu. Atau bisa untuk menjadi sebuah jalur routing. Nah, itu routing dinamik. Ya, kategori algoritma dinamik. Nah, ini si protokol routing nanti ada RIP, ada OSPF, ada EGRP, ada EIGRP. Itu mempunyai algoritma. Ya, algoritma dia untuk bisa mikir atau dia bisa nanti bisa membentuk sebuah routing. Nah, ini ada algoritma distant vector, link state, sama hybrid. Nah, ini detailnya ini luas banget. Saya hanya sedikit aja menjelaskan sedikit aja dulu. Pertama nih distant vector. Distant vector ini dari katanya distant vector, ya artinya yang dia lakukan di algoritma ini adalah bertukar informasi. Ya, dari jarak yang terdekat. Jadi router A ketemu router B, nah dia tukeran informasi. Informasi apa? Informasi network yang dimiliki masing-masing router. Gitu. Router A memiliki network A, B, C. Network misalnya 192.168.10.0.20.0. Nah, itu yang C nggak punya. Yang C punyanya 30.0.40.0. Nah, entar tuker-tukeran. Nah, itu akhirnya membentuk sebuah distant vector. Nah, kalau link state, nah, si router harus mengetahui dulu semua jaringan yang ada. Jadi dia nggak ngambil dari temannya aja, tapi semua yang ada atau semua network yang dimiliki dari router-router lain, sehingga membuat terbentuk sebuah jaringan link gitu. Nah, sehingga terbentuklah link state. Nah, kalau hybrid ini perpaduan antara link state dan distant vector. Oke, lanjut. Nah, ini routing statik ya. Ini kelebihan dan kekurangannya. Keuntungannya meringankan kerja prosesor yang ada di pada router ya, karena yang mikir nih kita administrator. Jadi si prosesornya yang nanti harusnya ngejalanin algoritma ya nggak terlalu berat karena udah kita pikirin, algoritmanya kita yang mikir kan gitu. Terus tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi si tabel routing antar router. Nah, ya nggak ada pertukaran informasi atau nggak ada pertukaran network di tiap-tiap router. Akhirnya jadi tidak menggunakan bandwidth yang ada gitu. Jadi kenapa nggak ada pertukaran informasi ya? Karena kita yang memberikan informasi itu kepada setiap router yang ada. Jadi nggak perlu ada si router ngebagi-bagi informasi di setiap routernya dia masing-masing. Informasi ini artinya ini ya network yang dia miliki informasi itu. Terus tingkat keamanan lebih tinggi versus mekanisme lainnya. Ya artinya kalau di routing statik ya harusnya pasti lebih aman karena jalurnya udah kita yang nentuin. Gitu. Jadi nggak bisa dibelok-belokin tuh sama hacker ya. Kita yang nentuin soalnya. Kekurangannya, admin harus mengetahui informasi tiap-tiap router yang terhubung pada jaringan. Nah, ya ini kita harus tahu semuanya. Ya, kita buat jaringannya berapa router, di tiap-tiap router itu berapa, ada network apa aja, dan kita harus ini harus kemana, itu harus kemana, tujuannya kemana. Nah, itu harus tahu si admin. Terus jika terdapat penambahan atau perubahan topologi jaringan, admin harus mengubah isi tabel routing. Nah, ini enaknya gini. Kalau ada perubahan atau penambahan, ya kita harus nambahin. Dan itu biasanya nggak nambahin di satu router aja, tapi mungkin bisa di semua router kalau pengen kita koneksi semua. Gitu. Terus tidak cocok untuk jaringan besar. Nah iya, karena apa? Pegel kita kalau misalnya pakai routing statik, kalau jumlah routernya bisa sampai puluhan misalnya, sampai 20, 30, 40, wah itu nggak cocok kalau pakai routing statik. Gitu. Nah tadi kita harus benar-benar tahu semua, kita juga harus konfigurasi semua. Itu nggak cocok banget kalau pakai routing statik. Nah ini contohnya seperti ini, ya routing statik. Oke, kita langsung saja mulai lab-nya. Ini walaupun ini udah ada videonya, saya ulang lagi biar lebih paham kalau ada live begini kan lebih interaksi. Oke, kita buka. Boleh bareng-bareng kita buka.
Ayo semua saya tungguin. Boleh yang mana aja ya, pakai text mana aja boleh. Oke, udah. Nah, kalau udah, atau kalian mau lihat dulu boleh, atau mau bareng juga boleh. Ya, tinggal bilang aja. Oke, kita pilih dulu di sini routernya. Saya ambil ini, sama ini, 2. Ini kita kasih label R1, ini kita kasih label R2. Di sini ada switch. Nah, di sini ada PC-PC-nya. Ada yang nyanyi nih. Bibul. Yang konser siapa? Aduh, lupa matiin, Pak. Wibu banget lu Bibul. Temenan lah sama gue kau Wibu. Orlando siapa, Dok? Nyanyi, Dok. Enggak, Pak. Orang lagi nyanyi lu gangguin aja. Nah, nih gini. Nah, kali ini kita akan menggunakan koneksi router ke router, tapi menggunakan interface yang beda gitu. Kita nggak pakai gigabit Ethernet atau kita nggak menggunakan pas Ethernet, kita menggunakan serial. Nah, sebenarnya serial udah mulai ditinggalin sekarang, udah nggak pakai lagi. Karena apa? Satu, kabelnya mahal, kedua cepat rusak, yang ketiga speednya juga nggak jauh lebih cepat daripada pas Ethernet atau gigabit Ethernet gitu. Makanya udah ditinggalin. Ya, serial tuh masih paling dipakai sama perangkat-perangkat PISAT kayak gitu. Nah, kalau router ketemu router udah jarang menggunakan serial, tapi kali ini kita akan menggunakan serial. Nah, untuk menggunakan serial, ini si routernya perlu ditambahkan interface serial. Nah, ini kita matiin dulu, ini kita pasang. Nih serialnya ada nih, udah otomatis ada sini. Nyalain lagi. Ya kalau nggak ada nih kita bisa ganti-ganti di sini. Tuh, cari-cari sini. Nih, ya nih kita baca tuh. Oh, serial port. Nah, ini dia dikasih 2. Ya, setiap satu modular ini ada 2 port. Nah, jangan lupa dinyalain lagi. Sama ini juga. Nah, ini kita matiin, kita pasang, kita nyalain lagi. Oke. Nah, baru kita pasang serialnya. Nah, di serial ini kabelnya ada 2 ya. Mungkin ada yang tahu juga, ada DCE sama DTE. Ya, kalau misalnya belum tahu, ini saya kasih lihat, tapi ini di lab ada ya, di lab ada. Di lab kita ada. Cuman banyak yang rusak. Nah, ini kabel interface serial tuh kayak gini. Interface serial DCE. Kita lihat dulu. Nah, ini DCE ini kayak gini. Nah, ini DCE. Nah, sekarang satu lagi yang DTE. DT ini kayak gini. Nah, pas banget ya dapat. Atau ini yang lebih jelas. Boleh. Nah, yang DCE ini kalau serial ini gini. Serial ini beda sama kabel UTP ya. Jadi port konektornya ujung ke ujung gitu. Dari perangkat langsung ujung lagi ke perangkat. Nah, kalau serial ini di tengah-tengah ada koneksi, ada sambungan. Ya, sambungannya ini yang kalau ini lubang-lubang begini ini disebut dengan DCE ya, atau female-nya. Nah, kalau yang ini yang ada jarumnya nih, yang ini kelihatan nih ada jarumnya, ini berarti DTE. Ya. Ini berarti male-nya gitu. Yang ke perangkat ke device mana Pak? Yang ini.
Ini yang ke perangkat atau ke routernya. Nah, ini. Nanti tengah-tengah ada ini DCE atau DTE gitu. Ya, DTE itu data terminal ekuivalen, kalau DCE itu data communication ekuivalen. Oke. Jadi begitu ya. Nah, sekarang kita ini pilih, ini berarti ini DCE. Ini DTE, ini otomatis sekarang ini virtual ya. Kita main-main di paket Tresel. Ini DCE yang ada simbol jamnya, yang ini DTE yang nggak ada apa-apanya. Nah, dan ini kita mulai pengalamatan. Nah, ini kita kasih nih misalnya pengalamatan 192.168.10.0/24. Nah, yang kita pilih di routing ini cukup si ini aja, kita kasih label itu cukup si networknya aja, nggak perlu si per IP. IP mau udah ditanam di PC ya kan. Nah, jadi nanti kalau ada soal pasti yang akan saya tulis di sini adalah networknya, nggak mungkin IP-nya, karena sudah mewakili IP yang ada. Ini 10.0, ini 20.0. Terus ya berarti kan ini 10.0, 20.0 ini sampai sini nih. Ini sampai sini nih. Penguasaannya nih. Nah, terus kan yang ini sekarang. Ini 12 0 slash-nya slash 30. Ya, kenapa 12 ya? Gampangnya ini dari R1. R1 itu 1, R2 berarti 2, berarti 12 ini 0. Kenapa slash 30? Karena cuma 2 koneksi, R1 ketemu R2. Nah, makanya slash 30. Gitu ya, jadi nggak kebanyakan, nggak kebuang. Nah, terus lagi di sini kita buat lagi loopback L1, loopback 1. Nah, ini kita kasih misalnya 172 16 1 nah slash-nya slash 32. Nah, nanti penjelasannya kita tulis dulu. Ini 2.2 lah biar gampang bacanya. Oke. Nah, ini ada IP loopback. Loopback itu sama kayak localhost ya. Jadi IP yang ditaruh di router. Ya, kalau router itu sendiri dia pasti punya IP loopback. Nah, ini kita bisa definisiin IP loopback-nya. Ya, tapi kalau kita ini ada dua koneksi begini sebenarnya nggak perlu loopback juga nggak masalah gitu. Tapi kita buat loopback biar nanti si PC kalau mau ngecek si R1 ini koneksi ada atau misalnya dia down atau enggak, yang di ping bukannya interface-nya tapi si loopback-nya gitu. Buat gitu aja, buat ngecek itu aja. Atau dari PC ini, PC 2 pengen ngecek R1 ya, yang di ping-nya bukannya si interface-nya tapi si PC-nya gitu. Makanya dia slash 32, artinya IP yang ada di dalam routernya. Jadi IP routernya gitu. Kayak kalau di PC kan IP localhost itu 127.0.0.1 gitu. Kita panggil itu yang keluar kan kalau kita install exam berarti kan yang keluar menu ini, menu triple W itu kan gitu. Oke, ya seperti itu ya. Paham ya loopback. Gitu. Nah, ini gambaran yang kita akan buat seperti ini. Ya, berarti kalau ini slash 30 ya berarti di sini ada IP 1 12 12 1. Nah, di sini di interface ini. Di sini berarti ada 12 12 2. Nah, gitu. Di sini misalnya ada 10 10 1 di sini. Yang jadi gateway. Ini ada 10 10 20 1 192 108 21. Nah, untuk gateway sebetulnya nggak perlu IP awal ya, IP akhir pun bisa. Misalnya kan ini slash 24, kita bisa pakai 254-nya, 192.168.10.254. Nah, itu jadi gateway-nya, bisa begitu. Asalkan jangan yang tengah, misalnya 192.168.10.10 gitu, 10.100. Nah, itu bisa aja, cuman nggak lazim dan nggak apa ya, biasanya gateway itu kalau nggak awal, akhir gitu. Iya. Oke, dah nih pengamatan udah kita buat, sekarang kita setup.
Kita setup dulu. Ini kita kasih nama R1. Terus kita kasih IP untuk serialnya dulu. Berarti INT SE00 IP address kita masukin tadi 12 12 12 1/30 berarti 255 255 252. Nah, jangan lupa 01. Nah, karena ini DCE ya yang tadi ya ada label apa ini jam, maka perlu ada tambahan settingan. Itu adalah clock rate. Nah, clock rate-nya dia memiliki nilai. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa pakai nilai yang berapapun yang ada di sini. Misalnya saya ambil contoh, saya ngambil nilai yang ini 64.000. 64.000. Nah, ini apa clock rate? Coba kalian cari tahu sendiri. Ini nanti akan jadikan tugas. Ya, intinya dia sebuah perhitungan. Ya, perhitungan dari prosesor. Nanti kalian cari sendiri maksudnya perhitungan prosesor apa. Oke, ini udah. Jadi cuma gitu aja. Kita kasih IP. Ini NOSAT. Kenapa NOSAT? Karena defaultnya dari si router Cisco pasti dia disable atau down. Makanya kita NOSAT. Jangan lupa. Nah, terus kita masukin clock rate. Ini hanya berlaku untuk DCE aja. Kalau DTE nggak perlu ada clock rate. Nah, kalau udah kita bisa verifikasi. Kita cek dulu. So IP INT BR. Nah, ini. Nah, kenapa ini down? Ya, karena router sebelahnya atau router R2-nya belum kita kasih IP. Jadi harus ada IP di router sebelahnya baru dia up. Ya, karena dia terkoneksi router ketemu router. Oke. Sekarang kita setup yang bawah, GI01 ya. GI01. IP address tadi 192 168 10 1. 255 255 25 0. Jangan lupa NOSAT. Nah, di sini kita bisa tambahkan sedikit lagi. Ini cuman deskripsi aja, description. Misalnya kita kasih nama, kita kasih label ya, koneksi mana? Misalnya koneksi itu LAN dari R1 gitu. Atau misalnya tadi tuh ada label juga tuh. Biar apa ya? Biar tahu nanti orang yang baca konfigurasi kamu gitu. Oh, ini IP 192.168.10.1 di interface GI01 kemana sih larinya? Nah, larinya ternyata ke koneksi LAN R1. Ya, biasanya ini dibuatin label nanti ketika kerja apa. Kalau udah, kita cek lagi do show IP INT BR. Nah, ini up. Kenapa up? Karena ketemunya dia sama si switch. Nih, switch kan nggak ada IP. Makanya langsung up. Jadi ketemunya layer 2, si layer 3 ketemu layer 2, makanya sini up. Nah, lain cerita kalau ketemunya langsung PC. Nah, nanti juga butuh, kalau PC-nya belum ada IP, ya butuh kasih IP dulu baru up. Gitu. Oke, udah. Ini exit. Terus kita kasih, ini optional aja ya, loopback tadi. LO1, loopback 1. Ya, loopback itu bisa lebih dari 1, bisa 2. IP address tadi 172, kita buat 16.1.1 dengan subnet /32. Berarti 255, 255, 255, 255. Nah, berarti dia sendiri nih, nggak punya IP yang lain gitu. IP cuma 1. Dan ini nggak perlu NOSAT karena dia virtual, jadi udah otomatis up. Nah, udah kita cek, coba do show IP INT BR. Nah, ini 2 ini pastikan sudah up, yang ini nunggu yang R2-nya di setup. Nah, kalau udah, satu lagi biar cepat, biar kita nggak usah ngasih IP, kita buat di HCP server untuk yang ke bawahnya, atau untuk LAN R1. Kita perintahnya IP full DHCP. Nah, kita kasih nama bebas ini, saya kasih nama aja LAN R1. Sorry, itu balik. IP DHCP full. DHCP full. Kita kasih nama LAN R1. Nah, selanjutnya masukkan network. Nah, networknya 192.168.10.0.
255, 255, 255, 0. Nah, ini network ini maksudnya poolnya, berarti dia dapat IP dari 10.1 sampai dengan ya 10.254 karena kita subnetnya 255.255.25.0. Nah, terus masukkan lagi karena di HCP ada DNS servernya kita pakai Google aja lah. Nah, terus satu lagi masukkan di gateway-nya, default router. Routernya berarti yang ini kan. Nah, kalau males-males copy aja, paste di sini. Nah, selesai. Nah, ini satu lagi saya mau buat DHCP exclude ya. DHCP exclude itu mengeluarkan IP yang sudah terdaftar. Yang terdaftar kan network nih ya, 10.1 sampai dengan 10.254. Nah, saya mau ngeluarin nih. Jadi IP DHCP exclude saya keluarin 192, 168, 10.1. Nah, 10.1 itu punyanya gateway, saya keluarin keanggotanya sampai dengan 192, 168, 10, 10. Nah, ini saya keluarin. Nah, berarti nanti DHCP-nya dimulai dari 192, 168, 10, 11 sampai dengan 10.254. Gitu. Ini Pak buat apa ini dikeluarin ya? Karena kan mungkin ada perangkat-perangkat yang nggak perlu di HCP. Ya, misalnya server, terus misalnya lagi ada mesin printer, gitu, dan lain-lain lah yang nggak perlu di HCP. Nah, kalau udah kita verifikasi do soran, bisa cek. Nah, pastikan ini ada networknya, udah ada DHCP pool, defaultnya sudah masuk, DNS sudah masuk, exclude-nya udah dibuat. Nah, kalau udah, ini kita simpan do WR. Selanjutnya kita masuk ke sini, tinggal dia jadiin DHCP. Kalau dia benar, udah ada IP-nya. Nah, ini DHCP-nya. Oke, 10.11. Coba kita tes ping ke 10.1. Bisa ya? Nah, berarti kita lanjut lagi ke sini. Nah, masuk 10.12. Ini pasti juga udah bisa di ping ke 10.1. Oke, udah. Nah, sekarang kita setup yang sini. R2. Oke. Itu INT SE 000 IP address berarti 12 12 12 2 255 255 252. Oke. Nosat. Nah, ini kan nggak perlu clock rate, tinggal kasih aja deskripsi koneksi to R1 misalnya. Dah. Up tuh, otomatis dia up karena si temennya udah ada IP gitu. Karena kalau kita cek do show IP INTBR, nah ini sudah pasti up. Tuh. Dah, selanjutnya kita setup yang GI01. INT GI01. IP address 192.168.21. Oh. 01. Tambahin deskripsi koneksi to LAN R2. Satu lagi INT loopback 1. IP address 172.16.22. Ini slashnya /32. Nah, sudah. Kita cek do show IP INTBR. Sudah up semuanya. Nah, ini boleh kita ping ke router R1. Untuk menguji aja sebetulnya. 12 12 1. Nah, oke, udah berhasil. Nah, tinggal sekarang kita buat DHCP ke arah bawah. Ya, ke arah LAN R2. IP DHCP pool LAN R3 network atau net doang boleh 192.168.20.0
255, 255, 255, 0, default router 192, 168, 21, DNS server 888. Ada exit, kita buat juga exclude IP DHCP exclude. Nah, yang mana sampai mana? 21 sampai dengan 2010 misalnya. Oke, dah. Udah selesai, do wr, kita cek do soran. Ini exclude-nya, ini network-nya, ini routernya, ini DNS-nya. Udah ada. Oh, ini juga deskripsinya udah kelihatan, koneksi R2 untuk ke arah bawah. Ini yang ada di GI01, yang ada ini logback juga udah ada, IP-nya, serial juga udah ada. Itu ada deskripsinya juga koneksi R1. Nah, udah. Ini kita coba kasih IP secara DHCP. Sudah dapat 2011. Sekarang coba kita ping ke 21. Bisa. Pindah lagi satunya. 12. Kalau di Cisco ini ngambil dari atas ya. Kalau Mikrotik biasanya dari bawah IP-nya. Nah, oke, bisa. Nah, yang belum bisa tuh apa? Yang belum bisa itu ngeping ke sini. Ini kan coba kita lihat tadi berapa IP-nya. Dia 2011, coba kita ngeping ke 1011. Nah, ini belum bisa. Karena belum dibuat routingnya. Nah, tugas kita adalah gimana dia bisa terkoneksi. Di routing statik itu kuncinya cuma gini aja, mungkin juga udah banyak yang tahu. Routing statik ini kuncinya tinggal gini aja, mau kemana, lewat mana. Nah itu. Si R1 kan punya apa aja sih yang dia punya? R1 ini punya 12, 0/30. Dia punya 192, 168, 10.0/24. Dia punya loopback-nya 172, 16, 11/32. Nah, ini yang dia punya R1. Yang dia punya R2 apa? Ya nggak jauh beda sama R1. Beda dikit aja. Yang ini jadi 20, yang ini jadi 22. Nih gitu. Ya. Kan ini mau kemana lewat mana. Nah sekarang kalau konfigurasinya R1 berarti mau kemana? Mau yang dia tidak punya. R1 itu nggak punya apa nih yang nggak punya dia ini. R1 mau kemana? Mau kemana? Mau ke sini. Yang dia tidak punya dari R1 ini. Lewat mana? Lewatnya mana? Lewatnya sini dilihat. Ini kan R1 mau ke sini, lingkungan sini. Ya berarti dia mau masuk itu ke sini dulu nih. Nih gerbangnya ini. Assalamualaikumnya di sini nih, ya kan? 12 12 2. Ya udah berarti di sini. Lewatnya lewat mana? 12 12 12 2. Atau juga dia bisa menggunakan interface-nya ini. SE0000. Nah, berarti dia juga bisa menggunakan lewatnya lewat serial 000 gitu. Gitu ya. Jadi bisa pakai ini. Nah, gitu. Nah, itu kan yang pertama. Yang keduanya berarti si R1 mau kemana ya? Ke ini, ke si loopback-nya dari R2. Gitu. R2 mau kemana? Yang nggak punya dia apa? Yang nggak punya ini. Lewat mana? Berarti lewat 12 12 1. Pintu gerbangnya yang ada di R1. Mau kemana lagi? Nih, ke loopback-nya di R1. Lewatnya lewat mana? Sama, 12 12 1. Pintunya sama ini, pintunya ini juga. R2 mau ke sini, lingkungan sini 10.0, ya pintunya ini. R2 mau ke loopback ini, ya pintunya ini. Gitu. Jadi gitunya tetap sama.
Oke, sekarang kita mulai setup R1. Nah, biar nggak bingung, kita ini dulu do show IP INTBR. Nah, jadi yang kita punya dulu kita lihat. Nah, berarti yang nggak punya kita masukin, gitu, biar gampang. IP root, biar nggak salah, 192.168.20.0. Ini kan yang kita nggak punya. Nah, berarti kemana? Ke 12.12.2. Karena 12.21 punya kita. Gitu. Satu lagi, kita ini, satu lagi loopback-nya. Nah, ini loopback-nya kita masukin 172.16.1.1. Nah, jadi bisa masukin network-nya, bisa juga masukin IP-nya. Nah, kita di sini ambil contoh. Ini juga bisa begini, atau juga kita bisa masukin serialnya. Coba, ini tadi saat 22 ya. Nah, 22. Ini coba kita masukin serialnya. SE 0. Nah, ini nggak apa-apa nih begini. Ya, boleh begini ya nggak masalah sih. Oh, cuman ini aja ini, cuma ya my impact performance saja. Kalau nggak pakai gateway ya nanti begini. Gitu. Cuma nggak masalah, bisa aja pakai serial gini. Oke, kalau udah, ini kita bisa cek do show IP route. Nah, yang dibaca adalah ini yang S. S itu artinya static. Nih, ya. Yang pertama, yang S yang kita lihat paling atas nih, yang loopback-nya si apa namanya si R2. Nah, ini loopback-nya. Dia punya subnet-nya, punya subnet /32. Dia connect pakai serial. Gitu. Kalau mau kita buatin dua juga bisa. Dia kita pakai serial atau juga kita pakein si IP gitu. Boleh nanti. Terus yang berikutnya lagi di sini S yang kedua adalah yang ke network-nya atau ke LAN-nya R2. Ya, melewati ini 12.12.2. Nah, ini kalau udah kita simpan, 2R udah benar. Oh ya, sebelum itu saya jelasin lagi, ini ada pertama ini ada distance ya, ada di sini ada ini, kalau ini kita ada tabelnya nih kalau mau dilihat. Ya, ada pertama administrasi distance. Ini yang ini administrasi distance. Kalau lihat dari yang ini administrasi distance-nya 1. Ya, ininya 0. Nah, hop-nya adalah 0, 20 tuh hop-nya 0. Yang ini, wah ini nggak kelihatan nih karena kita pakainya serial. Kita masukin aja deh satu lagi. IP route 172.16.2.2 255 255 255 255 12 12 12 2. Oke. Nah, ini udah kelihatan nih. Ininya 0. Ya, 0 karena kenapa? Karena belum di setting yang R2-nya. Nah, nanti kalau dari setting R2 harusnya berubah jadi 1. Karena nggak mungkin 0 karena dia melewati satu hop. Ini hopnya ya, metrik atau hopnya. Yang tadi administratif distance, yang ini hopnya. Kan ini tadi 20 kan ini dari sini menuju sini, nggak mungkin 0 karena dia ini kan nggak kehitung. Ini 1 baru gitu, 1. Nah, sekarang kita setting yang R2-nya. IP route. Tapi sebelum kita setting, kita cek dulu biar nggak salah. Do show IP INTBR. Ini IP route. Kita masukin yang bukan punya dia. 20.0 10.0 255 255 255 0. Ini 12 1 berarti. Satu lagi.
172, ini 16, ini 2, ini 2. Oke. Oh, apa nih salah? Oh ya, subnetnya. Subnetnya dia pakainya 255. Oke, dah. Kita cek do show IP route. Nah, ini S-nya kok cuma 1, harusnya ada 2. Oh, kok 2? Salah ya. Harusnya 1 ya. Ini saya salah. Harusnya IP route 172. Ini 16, 11 ya. 255, 255, 255, 255. 12, 12, 12, 1. Nah, oke, dah. S-nya juga ada 2. Nah, ini ada 2. Nah, sekarang saatnya kita cek. Nah, ini udah kesimpan, kita cek. Berarti ceknya kita ping yang tadi nggak bisa, harus sekarang jadi bisa. Ping 192, 168, berapa? 10, 11. Nah, ini udah bisa. Terus ke 10, 12. Nah, udah bisa. Ini pun juga harusnya sudah bisa ngeping ke 20, 11. Nah, oke. Udah bisa. Ini ke 20, 12. Nah, oke. Oke ya. Itu ada yang mau tanya dulu? Aman? Halo? Aman, Pak. Aman. Oke. Nah, selanjutnya ini ada IP default. Ya, tadi udah routing static udah, sekarang ada IP default. IP default itu apa? Atau routing default sebutnya ya, bukan IP default. Routing default. Routing default ini kita tidak perlu masukin mau kemana, ya, cuman kita masukin lewat mana aja, gitu. Jadi mau kemananya bebas, penting lewatnya lewat situ. Ya, jadi di sini kan tadi ini kalau yang di routing ini kita baca itu ada tabel routingnya, so IP route. Nah, sering kita baca. Nah, ini kita baca ini, so IP route. So IP route. Nah, ini yang kita baca nih. S. Nah, sekarang ini saya akan hapus nih yang S-nya nih. Dua-duanya. Nah, tinggal tambahin depannya no aja kan. Nih, kita cari ini. Ini di router 2, ini tambahin no. Kita cek do show IP route. Yang ini udah hilang, hilang. Nah, sekarang yang ini, yang 192.168.10.0. Nah, ini kita tambahin no. Nah, kita cek lagi. Nah, hilang. Nah, harusnya sekarang sudah tidak bisa ngeping dari R2 ke R1. Kita tes. Nah, udah nggak bisa ya. Karena udah nggak ketemu. Ya, ini nggak nemu ke sini. Gitu. Ini nggak ada. Si R1 nggak nemu. Untuk kita balikin satunya coba. Nah, sama ya, request timeout. Ya, artinya kalau routing kedua belah pihak, routing statik khususnya, belah pihak harus dibuat tabel routingnya. Nah, yang di sini, di router R2, kita akan buat tabel routingnya atau mengisikan tabel routingnya beda dengan yang cara tadi. Kalau tadi satu-satu, ini satu aja udah cukup. Ya, jadi kita di sini ada routing default, di IP route di sini. Ini kita masukin 0, 0, 0.
Oke, ini terus yang kita masukin di sini adalah gateway-nya. Gateway-nya tadi 12, 12, 12, 1. Nah, jadi di IP root ini, di IP root di routing routing default ini, jadi kita nggak nentuin mau kemananya. Ini kemaunya bebas. Mau kemana? Ya nggak tahu, kemana aja bebas. Gitu loh. Ya pokoknya ini sini mau kemana bebas. Ya, karena ini kita nggak tentuin 0000, tapi lewatnya ini. Gitu. Ini sama lah kayak di Mikrotik tuh kan ada tuh yang nggak masukin IP root. Nah itu kan 0000/0. Tapi masukin default-nya atau masukin gateway-nya kalau di Mikrotik. Ini udah begini. Jadi nanti kita do show IP root-nya agak beda. Ini ada bintangnya nih. Nah, jadi routing statiknya ada bintang. Ini ada kandidat default namanya. Nah, sekarang kita coba keping lagi dari R2 menuju R1. Nah, ini udah bisa. Tentunya juga yang satunya harusnya udah bisa juga. Nah, terakhir yang dari sini kita cek dari router 1 bisa enggak ke router 2. Ya, bisa. Nah, oke. Jadi gitu ya. Jadi cukup satu aja udah bisa koneksi. Tuh, nah ini routing default. Oke. Ada yang mau tanya? Aman? Halo, halo. Woi. Nggak suara nih. Cukup Aman? Pak. Biar Pak. Lanjut ya. Ya Pak. Oke, lanjut. Tadi saya taruh itu mana ya? Nah, yang kita akan bahas kali ini sekarang routing dinamiknya. Nah, yang kita bahas ini adalah routing dinamik. Nah, routing dinamik secara otomatis router membangun jaringan routingnya dengan cara bertukar informasi antar router. Nah, itu ya tadi sudah dibahas tadi yang awal-awal. Ya, kategori algoritma dinamik, nah ada distance vector yang tadi yang saya jelasin. Distance vector itu intinya antar router tetangga. Jadi ada neighbor ya, tetangganya router benar itu saling tukar-tukaran informasi atau tukar-tukaran network yang tidak dia miliki, dia ngirim ke temannya. Nanti dia ngecek dulu, saya punya apa, kamu punya apa? Oh ya saya nggak punya ini. Oh ya kamu yang punya itu ya. Nah itu dikirim gitu. Nah yang di algoritma yang memakai distance vector ada RIP sama IGRP. Ya, ini IGRP ini RIP ini open standar. Ini punyanya Cisco proprietary. Ini Cisco. Berikutnya yang menggunakan link state, ya keadaan link atau setiap router harus sudah mengetahui dia semua network yang ada di sebuah jaringan. Nah ini yang dipakai adalah OSPF. Gitu. Ya. Dan satunya lagi ada hybrid gabungan dua protokol di atas. Nah ini pakainya EIGRP. Ini Cisco proprietary. Ya, yang punya hanya Cisco aja. Hybridnya yang punya Cisco aja. Tapi sekarang kayaknya udah di open standar nih EIGRP. Oke. Ini ya ininya apa? Keunggulannya. Distribusi yaitu memperbolehkan simpul menerima beberapa informasi dari satu router tetangga atau lebih yang terhubung langsung. Ya, iterasi yaitu proses perubahan informasi akan diteruskan sampai keadaan tidak ada informasi yang diberitahukan lagi. Asinkronisasi yaitu tidak memerlukan langkah keamanan satu dengan yang lainnya. Nah, ini keunggulan dari si routing dinamik.
Oke, kita langsung aja kerjakan. Nih, kita menggunakan RIP, tapi RIP-nya versi 2. Nah, nanti ada jadi tugas, kenapa nggak pakai RIP versi 1? Kenapa kita pakai RIP versi 2? Nah, itu akan jadi tugas. Oke, tetap jaringan yang sama biar gampang aja nih, nggak usah rubah-rubah. Yang kita rubah adalah menghapus routing statiknya. Nah, ini dia ada 2 kan, berarti kita hapus nih routing statiknya nih. Tinggal tambahin no aja. Nah, ini kan ini. Ini depannya kita tambahin no. Satu lagi. Kita ke atas ini biar nggak susah-susah. Nah, coba kita cek do show IP route. Oh, ini masih ada yang S nih. Oh, yang S masih peninggalan yang serial tadi nih. Nah, ini ganti aja. Jadi serial 00. Nah, coba kita cek lagi. Nah, hilang nih S-nya. Ya, berarti udah kelar penghapusan routing statik. Yang ini juga kita hapus. Ini cuma satu yang serial tadi, yang default routing. Nah, ini kita hapus. Sekarang kita cek. Nah, hilang ya. Oke, sekarang kita setup. Boleh dari mana aja bebas. Saya mau dari R1. Kalau tadi kan mulai dari R2. Nah, di routing statik, routing dinamik, kita hanya menentukan mau pakai tipe routing protokol yang mana. Ya, contoh ini kita menggunakan router atau routing protokol RIP. Nah, kita tulis sini versionnya apa, version 2. Nah, ini jadi tugas. Kenapa harus pakai versi 2? Kenapa nggak versi 1? Oke, langsung kita masukkan network. Nah, ini kita cek dulu. Harusnya kita cek dulu ya. Do show IP INTBR yang kita punya. Jadi di routing protokol, di dynamic routing atau di routing menggunakan routing protokol, kita mendaftarkan network-network yang kita miliki. Nah, ini. Nah, beda sama tadi routing statik. Kalau routing statik itu kita mendaftarkan network yang kita tidak punya, yang nanti dimasukin ke tabel routing. Gitu. Kalau dia di routing dinamik, kita mendaftarkan yang kita punya. Kita nggak perlu tahu yang punya orang apa. Yang kita punya aja yang kita daftarkan. Oke. Jadi kita masukin network, net aja juga cukup. Ini ya boleh networknya, langsung boleh IP-nya. Ini saya masuk IP aja. Ya, networknya itu ya 255 tadi 255. Nah, cukup, nggak perlu pakai subnet berarti cukup ini aja network ini. Oke, dah. Network lagi 12 0 atau 12 nggak masalah. Network lagi 172 16 1.1. Nah, dah. Jadi yang sudah dimasukkan adalah 3. Ini. Nah, bedanya di routing dinamik, ini nggak bisa langsung kelihatan tabel routingnya. Saya exit dulu. Ini do show IP route. Ya, jadi di tabel routing, ini namanya tabel routing, belum bisa langsung masuk. Karena router sebelahnya juga belum di setup. Karena sistemnya dia ada tukar-tukeran. Gimana mau nuker? Kalau yang sebelah aja belum dimasukin tabel routingnya. Jadi dia masukin dulu tabel routingnya, ya network-network yang dia punya, nanti dia dicocokkan, kalau memang sama nggak usah dikirim, kalau beda dikirim. Nah, gitu cara kerjanya. Oke, ini udah. Kita simpan aja do WR. Selanjutnya kita setup yang R2-nya. Kita cek dulu do show IP INTBR yang kita punya apa? Ini yang kita punya. Kita tentuin router RIP version 2, masukin networknya, network 192.168.20.1, network 12.12.12.2, network 172.16.22. Nah, udah. Ya, yang kita punya ini, tiga-tiganya udah masuk. Sekarang kita cek baru. Do show IP route. Nah, ini ada nih. Ada apa? R-nya. R itu mendadakkan dia RIP.
Nah, ini sama seperti kita routing statik. Ya, ini mau kemana, mau yang tidak kita punya, lewatnya ini 12.12.1. Nah, ini juga ada sama mau kemana, mau yang router yang ya network yang tidak kita punya, ini PIA-nya ini. Nah, di sini ada ini ya, administratif distance-nya 120. Apa maksudnya 120? Ini yang tadi kita bahas. Administratif distance itu, ini saya buka aja deh di ini Google. Ini administratif distance. Nah, langsung ada. Nah, ini dia. Jadi administratif distance ini prioritas ya, nilai dari prioritas yang akan digunakan untuk routing. Ya, jadi kalau tadi punyanya si statik itu 1, ya si RIP itu punya 120. Oh kok ini salah nih, yang ini yang benar nih. Ini yang benar nih, nah nih. Ini yang gedean. Nah nih, RIP punya 120, kalau routing statik punya 1, yang artinya kalau di sini dipasang 2, tadi kalau saya nggak hapus tadi ya, kalau nggak saya hapus tadi routing statiknya, yang dipakai sama si router adalah routing statiknya, bukan routing dinamiknya. Gitu. Karena dia administratif distance-nya si routing statik lebih kecil dibandingkan si RIP. Gitu. Berarti RIP-nya jadi backup. Nah, kalau misalnya RIP ketemu sama eGRP, yang dipakai adalah eGRP karena 90 RIP 120. Itu yang kecil yang dipakai intinya. Nah, RIP ini paling ujung. Nah, kenapa? Nah, itu karena RIP mempunyai algoritma yang tidak bagus dibandingkan yang lainnya. Makanya administrative distance 120. Jadi pilihan terakhir kalau ya udah pakai RIP kalau terakhir gitu. Kalau misalnya kita nggak setting eGRP atau setting OSPF ya, yang pilihan terakhir ya pakai RIP. Oke. Itu fungsi dari distance, administrative distance. Nah, ini 1 tadi hop-nya ya. Hop-nya hitungannya hop-nya 1. Ya, dari sini ke sini hop-nya 1. Ini kan 0 masuk ke sini 1. Gitu. Ya, masuk ke si network-nya 10.0 atau network-nya R1 yang dihitungnya 1. Nah, oke. Ini udah, sekarang kita cek. Ping 192, 168, 10, 11. Nah, ini udah bisa juga. Oke, 10, 12 juga udah bisa. Ini 20, 11. Ya, bisa. Ini 20, 12. Nah, oke. Udah bisa. Oke ya, bisa ya semua. Nah, itu routing RIP atau routing dinamik dengan menggunakan protokol routing protokol RIP versi 2. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada nggak? Yang lain ayo. Saya cukup, Pak. Paham ya? Nah, udahlah, jangan banyak-banyak dulu, materinya ini dulu. Dari malam ini ya routing statik dan routing dinamik. Ya, nanti minggu depan kita bahas yang OSPF sama eIGRP. Atau OSPF dulu atau eIGRP dulu lah, kita lihatlah nanti. Oke, paham ya? Ini kan udah saya ini, nanti saya upload di YouTube. Nah, nanti tinggal diambil linknya aja, videonya. Oke, nanti kita tinggal tunggu tugasnya ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan dan juga waktunya juga udah mau habis, saya akhiri pertemuan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.